Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal munafiqun. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamina ya bani as-samawati ya dzalali wal ikram bil fasadi wal balagati wa hlul 'uqdatam min lisani bi rafati simatil mazlutu biladillah amma ba'd. Para jamaah, alhamdulillah di dalam kesempatan ini kita sudah dipertemukan Allah lewat kajian-kajian yang mana sudah berkumpul di ini majlis. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita selalu mendapatkan daripada syariat Rasulullah, yaitu syafaatul iman. Kita bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di malam kesempatan ini saya akan diizinkan Allah telah membuka daripada pintu-pintu untuk ma'rifat, yaitu untuk menuju kepada Allah. Semoga dengan kedatangan kita dibawa oleh Allah bisa lebih cenderung untuk melaksanakan kegiatan dan pengamalan, yaitu lewat yang sudah kami ucapkan atau bahas yang sebelumnya, yaitu selalu membawa kunci, yaitu adalah dzikir sirrul asrar. Kita untuk menuju ke makom muqarrabah, makom kedekatannya kepada Allah. Jadi bila mana manusia kalau sudah menyatakan ainul basyirah atau haqqul basyirahnya untuk menuju ke makom muqarrabah atau menuju kana fana'ul kamil, ayat kaditu nama. Al-arifu la yazullu ittiraruhu wa la yakunnu ma' ghairihi kiraruhu. Ana zahira bi anwari asari annaro saroiro bi anwari ausofihi li azli dalik. Untuk menuju ke ma'rifatan, menuju kepada Allah, kita tentunya pasti diletakkan dulu oleh Allah itu, yaitu di makom muqarrabah, makom kedekatannya. Bagaimana yang dikatakan makom muqarrabah?
Orang yang mengatakan bila mana manusia menuju kepada Allah masih ada dua, ada yang menuju kepada Allah dan ada juga Allah. Yang menuju berarti secara syariat adalah kita, yang dituju adalah Tuhan. Berarti masih ada dua. Sedangkan Al-Quran telah menjelaskan di dalam surat Shad Ar-ruh itu kutiupkan rohku, wa nafahtu kutiupkan rohku. Jadi bahasa ditiupkan bukan kholako, ai kholako mah diciptakeun. Lamun wae diciptakeun, tapi kenapa ini ayat wa nafahtu? Pasti orang menilai, lamun nilai daripada syariat, roh itu makhluk. Pasti pengertian nanti berarti ngaran makhluk mah diciptakeun. Di dalam thariqah masih ada dua, ada sang hidup, ada yang menuju kepada sang hidup. Nah, ini banyak yang selalu bertanya apakah roh itu makhluk atau khalik. Kalau menilai daripada syariat pasti mengatakan makhluk. Di dalam thariqah pun pasti mengatakan makhluk yang menuju kepada sang khalik masih makhluk. Tapi kalau sudah di hakikat, yaitu adalah sudah tidak ada. Kata rohnya pun sudah tidak ada, karena tingkatan dzikir sudah la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Nah, dengan selain aku berarti tidak ada selain daripada yang lain kecuali hanya akunya Allah. Manusia kalau sudah di muqarabah, sudah menyatakan ainul basiroh, kadang-kadang hatinya eling, sadar, ataupun sirul asror, kadang ada, kadang tidak ada. Kadang sadar, kadang tidak sadar. Nah, banyak pertanyaan. Bagaimana ayeuna misalkan orang kadang-kadang geus paham, tapi kadang-kadang sadar, kadang-kadang teu sadar ke Allah. Nah, kadang dibawa, kadang teu dibawa. Eta kunci dzikir daripada sirul asrorna. Bagaimana eta hukumna? Apakah dihukuman dosa? Apakah dihukumanana ayeuna ngalaksanakeun kelalaian antara piteun dosa? Nah, palebah dia bila mana ke yang menilai daripada hakikat tong waka nilai karena belum secara kemakrifatan anak. Lamun wae urang memahami daripada syariat, bila mana manusia melaksanakan sholat, perintahnya, menjauhkan perintahnya, atau mendekatkanlah larangannya, berarti masih ya.
Kita pahami supaya agak santai. Jelema teu salat dihukuman dosa. Jelema ngalaksanakeun perkara nu dilarang ku Allah, dilaksanakeun contoh saleh ngaran maksiat, berarti dosa. Nah, kata dosa didinya berarti mendapatkan siksa. Supaya paham. Karena kami membaca daripada syariatullah supaya kita paham daripada syariat dulu. Lamun langsung mengkaji daripada langsung karena hakikat dan ma'rifat, tak digusur, tak dibawa dari bawah, mungkin ada yang sudah paham atau belum paham, supaya kita mengerti. Inilah kasih sayangnya Allah. Jadi di dalam syariat berarti bila mana jelema teu salat jauh ke Allah atau ngalaksanakeun larangan anak, berarti dihukuman dosa. Di dalam thariqah bagaimana? Di dalam thariqah bila mana manusia untuk menuju ke muqarabah, kedekatannya dengan Allah, berarti ada lalai. Sudah dipahamkan Allah lewat ngaran nama dikir sirul asror, berarti ada kelalaian. Kelalaian ini lupa kepada Allah. Contoh orang na motor lempeng we teu inget ka Gusti. Padahal di bahanan tasbih lewat DN dikir napas tapi poho. Dosa di dalam thariqah. Nah, mata terus nyambung. Ini lalai tadi nage jalma ngalaksanakeun dina syariat teu nyambung ka Gusti. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lalai untuk melaksanakan salat bila mana manusia itu melalaikan daripada sholat syariat, seperti yang selama ini kita lakukan sholat yang 5 waktu. Lalai berarti wail. Ayeuna di dalam thariqah lalai juga. Manusia kalau sudah dipahamkan Allah lewat kajian atau menjalankan daripada dzikir sirul asror, maka ada kelalaian itu di dalam thariqah termasuk lalai juga. Lalai kan? Kadang dibawa, kadang teu dibawa. Cuman kalau di dalam syariat dosa berarti harus kembali karena tobat, karena dirinya najis. Kembali karena tobat. Tak paribasa di dalam syariat, bila mana teu salat sawaktu 40 tahun di akhir siksaan. Silahkan di dalam syariat karena hukum syariat. Di dalam thariqah dikatakan dosa itu bagaimana? Ya itulah yang diterangkan oleh ulama Syekh Nawawi Al-Bantani tentang najis. Bila mana orang yang sudah ke sana, maka ketika lalai muncullah najis, yaitu najisna bukan mugoladoh, najisna bukan mutawasil, tapi najis mukhafafah. Dosa anu paling enteng atanapi najis
enteng. Ini kudu lamun dosa-dosa nu disebutkeun na bahasa dosa leutik meureunna. Dosa kelalai. Padahal leutik oge lila ku lila mah makin bengkak. Najis muho papah dijelaskan entong ning kitab yang kitab Fathul Bari, kitab Fathul Muin atau I'anah atau Tarseh atau Iqna atau Fathul Wahhab yang lainnya yang selalu menjelaskan kitab yang kecil belajar daripada guru ngaji yang ibtida mulai najis muho papah cara ngabersihkeunna cukup ku ngabanyurkeun cai. Nyata najis naon? Najis air kencing anak lelaki sebelum umur 2 tahun sebelum makan kecuali ASI. Awas, ini kudu sedikit. Nah, berarti ketika ada najis ci kencing anak lelaki cukup ku ngaberjalankeun cai. Nah, manusia bila mana datang sudah lalai seperti itu, ketika kita sudah paham daripada dzikir sirul asrar untuk menuju ke muqarabah, kedekatan kepada Allah, maka bila mana kita lalai, maka orang itu cukup ku maca atau sadar astagfirullah. Nikmat gak kalau sudah tahu? Inilah yang dikatakan rahmat kasih sayang Gusti Allah. Ai urang resepna nu digulang gaper teh aya najis mutawasito jeung muho mae mugolado. Eta we najis urang teh nu dipapake teh terus. Rek ti mana bisa diterima salatna, rek ti mana bisa sah salatna, sedengkeun keur salatna mamawa najis mutawasito atanapi najis mugolad. So, cek. Mus najis mutawasitoh urang badan ini adalah bangke sebenarnya nama patung mati kari-kari nu mati ini bisa teu mungkin ayeuna patung bisa salat. Nah eta bangke dibawa keur salat sah teu? Coba cek we. Itu bangke lamun dina hate urang ruhaniah selalu melaksanakan badan ini bangke ini dibawa salat gak sah. Hubitat a'maluhum ditolak. Itu rek menuju mukor. Ini berarti najis nuku urang sering dibawa mah najis mutawasito dijelaskeun teu dina sapinah teu dijelaskeun dina sapinah mah da sapinah mah karak menjelaskeun tentang buat jasmani ternyata ruhani kita untuk menuju kepada Allah kanyahoan ditolak dosa teucing. Tadi diterangkan lamun teu salat dos. Ayeuna dohirna mah salat tapi di dalam hati teu menuju ka Gusti. Di dalam thariqah oge lalai ka Allahna. Dosa gak? Dosa. Pantes teu? Lain sakedeung ti umur 15 tahun sekarang sebelum baru memahami sedikit mungkin sampai malam ini kita selalu sholat kepada Allah selalu membawa najis. Bener gak? Padahal ieu mah adalah makhluk bangke nu teu bisa nanaon pantes ku Allah teu ditarima
salat matak loba jelema omong salat tapi teu ngaruh eta hasil salat. Karena naon? Karena ada di dalam batin kebanggaan. Muarobah salat mah salat sarua, tapi si eta mah ngomongkeun batur teu biasa enjoy. Salat judo SDM MJ moal kabuka moal dina sapinah ge moal ngan eta mah jang patokan jasmani ditolak salat urang atuh urang teh selama ieu teh ngaji teh mamawan najis jelas. Jangankan jamaah termasuk yang berbicara ini ditolak salat urang lalai. Masih keneh leheung berarti mutawasito. Masih keneh disebutkan najis pertengahan. Coba kalau sudah najis yang berat, najis mugolado. Kalau yang sudah najis mugolado, jangankan untuk melaksanakan sholat, wudunya pun harus dibersihkan dulu. Maka ketika jasad kita dijilat oleh gogok atau asu, maka kita harus dicuci pakai tanah. Sabaraha lapis? 7 kali. Nah, maka disinilah ketika manusia melaksanakan sholat, di dalam hatinya merasa akulah yang bisa aku yang bisa sholat. Ini berarti ruhaniyahnya jasad ini dijilat najis hukumna, ngajilat ruhaniyah keakuan. Jadi seolah-olah mengaku atau bersaing jeung Gusti, merasa aku padahal Allah yang bisa sesuatu. Tapi manusia di dalam hati yang merasa aku yang bisa, berarti ketika sholat di situ itulah membawa najis mugolado. Cing tanyakeun kana sapina sah teu? Teu sah. Mana atuh cuci dulu, mata lepaskan dulu daripada tanah ini, badan yang Allah ciptakan dari tanah yang 7 lapis ini. Lepaskan 7 lapisanana tina ruh teh nyaeta bulu, kulit, daging, darah, urat, tulang, sungsum. Dilepaskan najis mugaladonna. Lepaskan, apakah urang kudu mati? Bukan lepas seperti itu. Inilah yang Allah ciptakan yang 7 lapis ini. Lepaskan di dalam hati, jangan ada keakuan oleh makhluk itu tak bisa apa pantes atuh salatnya teu diijab, pantes atuh salatnya teu ketemu-temu jeung Gusti. Da salatna mamawan najis mugolad ditolak teu moal. Bener teh. Sesuai teh jeung sabina. Tah eta ngaji syariatullah, tarekatullah. Nah, bila mana seperti itu udah, karena lamun najis mutawasitah berarti orang yang sudah memegang daripada dzikir sirul asror untuk menuju korobah atarapi golongan makom mukorobin, maka itu yang sudah ketika manusia memegang daripada itu, ketika ada kelalaian cukup ku ilmu nyaeta istighfar, cukup lamun dina syaratna ku cai ngabanyurkeun. Nah, di dalam syariat dan thariqah eta makom muqarrabah, eta kadang aya kadang tidak ada. Jadi atuh gampang dong ai kitu mah. Gampang. Matak teangan.
Bagaimana kalau sudah di makom ma'rifat? Fana. Kalau dicontohkan dohir dikit la ilaha illa tiada Tuhan selain aku. Tapi kunaon dina dikir la ilaha illallah la maujuda la maklubat la matlubat la maujuda teu la ilaha illallah. Dikir yang dipangpang di situ adalah la ilaha illallah buat pemahaman daripada syariat dulu. Itu mah syariat la ilaha illallah. Itu baru ilmu, nah ilmu iman. Tiada Tuhan selain Allah maujuda. Kunaon la maujuda eta tara diteangan. Lamat luba kunaon eta lamat luba tara eusina tara diteangan. La maksuda kunaon eta maksuda teu diteangan. La ma'buda kunaon eta maksuda teu diteangan. Karena itu buat syariat dan pemikiran manusia secara syariat diolah oleh ini. Tapi bila mana manusia kalau sudah paham daripada ma'rifat, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, berarti sudah fana. Bila mana bagaimana kalau manusia kalau sudah mempunyai dzikir sudah fana. Nah, kadang-kadang di sini manusia makom mana sih, makom korobin atau nabi makom fana? Tinggal ngecek di sini. Udah dzikir nyampe dzikir la ilaha illallah. Bagaimana bila mana manusia melalaikan daripada sholat? Atau kalau begini mah teu sholat berarti teu dosa. Nah, atau berarti ngalaksanakeun dosa berarti di sini manusia dosa dong. Lamun kieu mah berarti nu dosa nu maksiat anu jinah itu Allah dong. Pemahaman daripada di sini jangan sampai salah paham. Konsentrasi dan pemikiran harus jernih. Lamun teu jernih masih keneh ada sampah di kepala, enggak bakalan kena. Enggak. Bagaimana enggak bakalan kena? Nah, orang berpikir pasti berarti anu jinah berarti urang jinah. Urang ngalaksanakeun maot, tah di dia banyak pemahaman anu belum paham, karak mendengar sekilas-sekilas tapi gak mau mengolah. Kadang-kadang mendengar daripada ini kajina cuma sekali, 2 kali, antara 3 kali, 5 kali, can paham. Dosa enggak? Nah, gitu kan? Bila mana manusia lalai. Kalau kata manusia, kata ya, berarti manusia ya ayuhan nas. Atau jalman iman ya ayyuhalladzina amanu, berarti masih ada. Nah, ada 2 dong. Kalau masih ada 2, nu tadi teh lalai teh. Nah, ini tingkatan sedikit. Lalai. Masih dikatakan dosa kene, cuman tingkatanna geus tingkatan tingkatan muqarrabah. Ayeuna lamun jelma sudah megah daripada dzikir la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali hanya aku, berarti yang tadi merasa 2, yang 1 tidak ada.
sudah pana. Nama ruh nu tadi ditiupkeun ge geus eueuh. Nama manusia oge geus eueuh. Nama jelema anu iman ge geus eueuh. Ya. Di mana eueuhna? Di dalam hati. Geus eueuh. Nu ngariung ieu secara di dalam sudah tidak ada. Geus eueuh we. Nama ruh yang menuju kepada Allah muqarabah tidak ada. Sudah tidak ada. Pana di sini. Geus pana. Berarti lamun tidak ada geus sirba ada kakarak tuh asupkeun. La ilaha illallah la mauju, hati yang berbicara. Yang berbicara itu adalah sudah